Orang tua itu meletakkan pedang di lehernya, mengancam untuk mati. Dia meminta putrinya menikah dengan anak orang kaya yang tidak pernah berbuat baik. Semua ini hanya demi kekuasaan dan kedudukan. Namun, wanita itu tidak hanya tidak menolak. Dia bahkan rela menjadi pelayan pria itu. Ternyata, pria tampan ini bernama Lu Wuchen. Dia baru saja terlahir kembali ke dunia ini dan sangat senang. Dia tidak hanya seorang pangeran dari kekuatan besar, tetapi juga memiliki bakat luar biasa. Namun, setelah dia menyadari, itu ternyata adalah cerita dengan awal sebagai penjahat. Ketika dia berusia 3 tahun, ibunya menggali tulang orang lain untuknya. Pada usia 8 tahun, ayahnya merampas tubuh abadi orang lain untuknya. Pada usia 13 tahun, dia membuat ayah protagonisnya menjadi cacat. Sial, skrip ini sepertinya tidak akan bertahan lebih dari 3 episode. Sudahlah, saya akan bertahan saja. Meski langit runtuh, ada pria tua yang kuat yang akan menanggung semuanya. Saat itu, sebuah suara terdengar di kepalanya. Sekarang, para protagonis semua memiliki takdir yang luar biasa. Begitu mereka tumbuh, kamu akan mati dengan sangat tragis. Melihat alat emas yang diberikan padanya, Lu Wuchen sangat senang. Ayo beri saya cheat 2,5 yuan. Namun, orang yang membuat keributan ini malah meminta saya menjadi penjahat terkuat. Mendengar ini, Lu Wuchen terkejut. Tentu tidak bisa. Apakah tidak baik hidup dengan baik? Sebagai pria yang dibesarkan dengan ajaran sosialisme, saya tidak bisa menjadi karakter penjahat. Jika saya harus, saya akan membutuhkan lebih banyak uang. Setelah Lu Wuchen setuju, sistem langsung diaktifkan. Namun, sistem memberitahu bahwa dia perlu mendapatkan poin penjahat. Jika tidak, 24 jam kemudian adalah hari kematiannya. Cara untuk mendapatkan poin penjahat adalah bertindak dengan sombong dan merebut takdir protagonis. Melihat hitungan mundur yang menyilaukan, Lu Wuchen baru menyadari dia telah tertipu. Sistem ini ingin memaksaku melakukan hal buruk. Namun, karena dia sudah terbiasa dengan novel web, dia sangat paham dengan trik penjahat. Kemudian, dia mendeteksi kemunculan anak takdir, Lin Feng. Dia baru menyadari bahwa ayahnya telah dibunuh olehnya. Sepertinya saya tidak bisa membiarkannya tumbuh. Di tempat lain, Sekte Tian Sui sedang diserang. Karena informasi tentang kematian tetua sekte bocor. Dalam situasi kritis, ketua sekte Musan memikirkan sebuah rencana. Dia memutuskan untuk meminta putrinya mengorbankan dirinya untuk mendapatkan bantuan pangeran. Namun, mengorbankan diri sangat sulit diterima oleh Mu Yao Chen. Kemudian, dia memberitahu bahwa dia sudah mengirimkan pesan kepada saudara Lin Feng. Dengan bakat luar biasa, dia pasti bisa menyelamatkan sekte. Namun, perang sekte bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah sendirian. Saat itu, pelindung Tian Sui hampir hancur. Merasa takut, Musan gemetar hebat. Kemudian, dia menarik pedangnya dan meletakkannya di lehernya sendiri. Memaksa putrinya untuk menikahi seorang pangeran. Dia bahkan tidak memberi waktu untuk mempertimbangkan dan pergi begitu saja. Lu Wuchen menerima tugas dari sistem. Apa itu pengguna takdir ungu? Membuatnya menjadi budak. Itu apa sih? Tak lama kemudian, pelindung Tian Sui pecah. Musan dan putra pedang emas sedang bertarung sengit. Namun, kekuatan putra pedang emas dengan tegas menekan Musan di awal. Saat Musan hampir menyerah, suara ledakan terdengar dan sebuah sosok muncul. Semua orang langsung berlutut dan memberi penghormatan. Salam, Yang Mulia Pangeran. Kehadiran Lu Wuchen yang penuh wibawa sangat cocok dengan karakter penjahat. Sistem langsung memberikan poin penjahat. Melihat ini, putra pedang emas menatap Lu Wuchen dengan meremehkan. Ini bukan tempat bermain anak-anak. Yang Mulia hanya perlu menonton saja. Dihina, Lu Wuchen segera membuka paket pemula, memanfaatkan cahaya abadi untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi dan meningkatkan bakat. Setelah mengalami transformasi, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia mengatakan bahwa bahkan mengalahkan 10 lembu pun tidak akan menjadi masalah. Kemudian, putra pedang emas yang sangat sombong menatap Lu Wuchen. Hanya terlihat cahaya emas menyala, diikuti dengan sebuah serangan yang kuat. Segera dia dipukul hingga muntah darah dan terjatuh berlutut di tanah. Melihat kekuatan luar biasa dari Lu Wuchen, orang-orang segera berlutut dan memohon belas kasihan. Kemudian, orang-orang dari Tanah Suci Tian Sui merasa diselamatkan. Segera mereka menyambut Lu Wuchen untuk masuk ke dalam istana. Setelah itu, Lu Wuchen duduk di tengah aula utama. Musan, di usianya yang sudah tua, masih saja bertingkah seperti anak muda, mendekatkan wajahnya ke arah putra mahkota, dan merajuk dengan air mata padanya, berharap Lu Wuchen akan membantu mereka melewati masa sulit ini. Saat dia menoleh ke arah Mu Yao Chen, ternyata dia adalah pemilik takdir ungu. Sungguh, tak perlu usaha yang keras untuk menemukannya, seperti menemukan emas di tengah jalan. Di sini saya bertemu dengan pemilik takdir. Musan segera menyadari pandangan Lu Wuchen, dan merekomendasikan putrinya. Namun, Mu Yao Chen tampaknya tidak begitu suka. Karena tidak ingin menjadi orang yang mengejar-ngejar, dia pun mencari alasan untuk pergi beristirahat. Tak lama setelah itu, malam pun datang. Lu Wuchen memeriksa berapa banyak umur yang dia dapatkan dari menunjukkan sikap sombong hari ini. Item, wah, sangat sedikit sekali. Dengan enggan, dia hanya bisa menggunakan kartu kelangsungan hidup untuk menyelamatkan nyawanya. Saat dia sedang berpikir tentang bagaimana cara mendekati Mu Yao Chen,
Detik berikutnya, seseorang berdiri di luar pintu. Siapa ini? Aku harus melihat siapa dia. Kemudian, pintu didorong terbuka. Dan ternyata itu adalah Mu Yao Chen. Dia segera menghentikan tinjunya dan merangkul pinggangnya yang kecil. Rasa lembut ini, tunggu. Tubuh ini ternyata tubuh pemulihan yang sangat baik. Ternyata ini adalah tubuh 2 kali lipat yang sangat cocok. Setelah itu, Mu Yao Chen memberitahunya tujuan kedatangannya. Memohon agar dia menyelamatkan tanah suci Tianshui yang dibangun oleh ayahnya. Namun, Lu Wuchen tidak akan mudah mengabulkan permintaannya. Untuk menaklukkan Mu Yao Chen, dia harus terlebih dahulu meruntuhkan kekuatan dan kesombongannya. Kemudian mereka menuju ke dalam ruangan untuk menyelamatkan kalian. Tapi apa yang bisa saya dapatkan? Melihat itu, Mu Yao Chen berkata dia akan memberikan segalanya dari tanah suci mereka dan akan memuliakan putra mahkota sebagai pemimpin mereka selamanya. Namun, Lu Wuchen tidak terkesan. Bahkan tidak ada satu barang berharga pun. Hanya untuk sebuah tanah suci kecil. Apakah penting bagi saya untuk menjadi penguasa? Karena tidak ada hal yang bisa mempengaruhi Lu Wuchen. Mu Yao Chen terpaksa menggigit giginya dan memberitahunya. Bagaimana jika dia menemani malam ini? Mendengar kata-kata ini, wajah Lu Wuchen langsung memerah. Tidak, tidak. Wanita hanya akan mengganggu kecepatan aku menarik pedang. Kemudian, dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, jika aku menginginkan wanita, tidak terhitung berapa banyak putri dari tanah suci di dunia ini yang jatuh hati padaku. Namun dalam hatinya, dia sangat bingung. Bukankah dia terkenal karena sangat menyukai kecantikan? Terlihat Lu Wuchen memandang dengan ekspresi penuh permainan ke arah Mu Yao Chen. Aku bisa membantumu, tapi aku masih kekurangan seorang pelayan. Mendengar kata-kata ini, dia sangat terkejut. Dia menolak untuk melayaniku, menjadikannya pelayan pribadi. Apakah berita tentang putra mahkota yang menyelamatkan semua orang itu bohong? Kemudian, Mu Yao Chen takut Lu Wuchen akan berubah pikiran, segera menyetujui. Terdeteksi bahwa takdir Mu Yao Chen juga meningkat. Hahaha. Meskipun dia sedikit teralihkan dari takdir yang sama dengan Lin Su. Dan tugas ini selesai separuhnya, mendapatkan setetes darah naga kuno. Kemudian, dia menyuruh Mu Yao Chen untuk pergi. Dengan darah naga seukuran ujung jari, dia tidak bisa menahan. Mengejek, apakah ini cara mengusir pengemis? Mari kita lihat perubahan apa yang bisa ditawarkan setetes kecil ini padaku. Kemudian dia menelan darah naga itu. Dengan cepat, tubuhnya terbakar dengan api ungu. Naga kuno yang kuat muncul. Dengan ledakan besar, langit menampilkan fenomena yang kuat. Darah naga kuno memberikan Lu Wuchen kekuatan besar dari klan naga. Tidak hanya berhasil mencapai tingkat kekuatan dewa, tapi juga memperoleh tubuh khusus dan kemampuan dari klan naga. Di sisi lain, Mu Yao Chen tampak sangat tidak beres. Ternyata tubuhnya yang memiliki inti es tiba-tiba bereaksi, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti tertusuk es yang sangat dingin. Saat itu, sebuah tangan muncul dari belakangnya, memeluknya dan mengalirkan kekuatan internal untuk sementara menahan penyebaran es. Merasa hangat, Mu Yao Chen bahkan menggosokkan tubuhnya. Ketika membuka matanya, dia melihat Lu Wuchen, segera bangkit dan dengan malu-malu mengucapkan terima kasih. Kemudian memberitahunya bahwa serangan es ini terjadi tiba-tiba, sehingga dia tidak siap. Sepertinya ceritanya terpicu lebih awal. Biasanya pahlawan utama yang menyelamatkan gadis. Sekarang giliran aku. Kemudian Lu Wuchen tampak berubah. Dia memberitahunya, masalah tubuhmu bisa aku atasi. Kemudian mengeluarkan satu set teknik tingkat surga, 1000 nilai jahat. Dia memberitahunya, karena tubuhmu terlalu kuat, teknik ini terlalu lemah. Melihat teknik tingkat surga, dia sangat terkejut. Dia berkata itu terlalu berharga. Dia tidak bisa menanggungnya. Namun, barang yang diberikan oleh Lu Wuchen tidak akan diambil kembali. Dia langsung memberikannya kepada Mu Yao Chen. Melihat teknik yang sangat mahal, dia tidak bisa menahan diri. Putra mahkota benar-benar orang yang baik. Aku telah salah paham tentang dia. Tak lama kemudian, pagi datang. Lu Wuchen duduk di dalam aula utama. Dia berkata, tanah suci Tianshui sudah aku selamatkan. Namun, putra pedang emas tidak percaya takdirnya. Kemarin pasti menggunakan artefak magis. Kemudian dia menggerakkan kekuatan dalam tubuhnya untuk bertarung mati-matian dengan Lu Wuchen. Lu Wuchen yang terprovokasi memfokuskan pandangannya, menyebarkan aura kuat yang menekan putra pedang emas. Hanya dengan aura saja, dia sudah membuatnya muntah darah. Kemudian dia memperbesar tekanannya lagi. Putra pedang emas merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipotong dengan pedang. Tidak, kalau begini terus saya akan mati. Kemudian dia segera berlutut dan memohon ampun. Kekuatan besar itu membuat semua orang tidak berani melawan. Saat itu, penjaga datang melaporkan, memberitahukan bahwa ada orang yang menyerang ke tanah suci. Melihat pemberitahuan dari sistem, Lu Wuchen tak bisa menahan senyum. Pahlawan utama akan segera muncul. Kemudian, pintu besar dibuka dengan satu tendangan. Benar, pahlawan utama datang. Pahlawan utama Lin Feng datang bersama dengan sekumpulan orang. Dan dia juga membawa sekelompok kepala botak. Ternyata mereka adalah penguasa dari tanah suci Guyu. Musan melihat kerusakan besar yang dibuat oleh Lin Feng dan segera berteriak, berhenti. Namun dia tidak tahu bahwa ancaman terhadap tanah suci Tianshui telah teratasi. Dia malah dengan sombong memamerkan bantuan yang dia bawa. Kemudian,
Sebuah sosok muncul. Itu adalah Lu Wuchen yang datang untuk memetik hasil. Tuan Guyu, informasinya benar-benar cepat sekali. Apakah kamu ingin ikut mengambil bagian juga? Semua orang mulai berdiskusi. Ternyata dia adalah si pemancing di tengah pertempuran. Merasa tertekan oleh opini publik, dia segera mengalihkan fokusnya ke Lin Feng. Melihat Tuan Guyu yang masih tidak mengakui kesalahannya, Lu Wuchen melambaikan tangannya. Aroma kekuatan menggetarkan udara. Sekejap mata, seorang ahli dari level Raja Sejati muncul. Lalu dia menangkap seseorang dan melemparkannya. Ternyata dia adalah orang dari Tanah Suci Guyu. Dan berita tentang meninggalnya pendiri Tanah Suci Tianshui juga disebarkan oleh dia. Melihat bahwa rahasianya sudah terbongkar, Tuan Guyu berniat membungkam orang itu. Namun dia dicegah oleh Musan yang berdiri di depan saksi. Jangan terburu-buru, apakah kamu merasa bersalah? Lin Feng yang tidak tahu tentang semua ini, hendak menjelaskan untuk Tuan Guyu. Namun saksi ternyata membawa batu rekaman sebagai bukti. Melihat dirinya sendiri di dalam rekaman, Tuan Guyu langsung berlutut memohon ampun. Dengan perintah dari Lu Wuchen, cakar tajam dari pengawal langsung menyambar. Dengan kekuatan yang luar biasa, Tuan Guyu segera ditangani. Lalu dia melemparkan sisa orang ke dalam lubang hitam. Saat itu, Lin Feng baru menyadari siapa Lu Wuchen sebenarnya. 3 tahun lalu, Lu Wuchen yang melukai ayahnya dan menghancurkan keluarganya. Melihat Lu Wuchen, hati Lin Feng dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam. Lu Wuchen melihat Lin Feng yang marah. Dia berkata, perlu ditambah sedikit api untuk membuatnya lebih menarik. Kemudian dia meminta sang perawan suci untuk memegang tangannya dan pergi beristirahat. Lin Feng melihat orang yang dia cintai dengan Lu Wuchen dalam suasana yang hangat. Dengan marah dia menyalahkan Mu Yao Chen. Mengapa harus menggunakan tubuhnya untuk menukar kekuasaan? Namun, dia tidak tahu bahwa Lu Wuchen sama sekali tidak tertarik dengan kecantikannya. Tidak hanya membuat Lin Feng berpisah dengan Mu Yao Chen, tapi juga membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Untuk menyelamatkan muka, dia pun menantang Lu Wuchen. Namun, Lu Wuchen tidak akan memberinya belas kasihan. Sebagai seorang penjahat, harus lebih angkuh dari pahlawan utama. Kemudian Lin Feng segera menggunakan simbol es yang sangat kuat. Energi yang terkandung dalam simbol itu sangat besar, melahirkan sebuah panah es yang meluncur dengan cepat. Panah es itu dengan cepat menyerang Lu Wuchen, mengenainya secara langsung, menghasilkan ledakan yang sangat besar. Kekuatan penghancurnya bahkan menembus seluruh sekte. Namun, setelah asap menghilang, benar saja, sesuai dengan hukum asap tanpa cedera, Lu Wuchen sama sekali tidak terluka. Dia bahkan berkata bahwa serangan itu sangat pas untuk mendinginkan tubuh. Lu Wuchen langsung membuka matanya dengan tajam. Aura kuat menekan Lin Feng. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkannya. Lin Feng segera terjatuh ke tanah. Setelah mengalahkan pahlawan utama, nilai penjahat Lu Wuchen terus meningkat. Saat itu, orang-orang mengusulkan untuk membunuh Lin Feng di tempat. Tapi, bagaimana bisa membunuh seekor tikus pencari harta yang begitu baik? Kemudian dia memberitahu Lin Feng bahwa meskipun dia ceroboh, dia masih melakukannya untuk Tanah Suci. Lebih baik serahkan pada Musan sang pemimpin suci untuk membuat keputusan. Melihat betapa seriusnya putra mahkota terhadapnya, Musan tidak bisa menahan diri dan menangis lagi. Kemudian segera menyerang Lin Feng, mencabut kekuatannya dan menyatakan kesetiaannya. Kemudian melemparkannya ke dalam penjara. Di sisi lain, di penjara, Lin Feng merasa kehilangan arah. Padahal dia datang untuk menyelamatkan Tanah Suci. Namun kini dia terperangkap dalam situasi ini. Pengaruh dari Lu Wuchen membuat iblis dalam dirinya perlahan muncul. Dia mulai menjadi gila, bersumpah akan membunuh semua orang. Saat itu, selir Lin Feng diam-diam masuk untuk mencoba menyelamatkan Lin Feng. Namun, rantai api bumi sangat kuat. Hanya dengan menyentuhnya sedikit, dia terlempar mundur. Sedangkan Lin Feng membutuhkan pil spiritual untuk bisa bebas. Kemudian, dia memberinya cincin penyimpanan untuk menukar pil spiritual. Namun, Lin Feng tidak tahu bahwa selir ini sudah dijual oleh Lu Wuchen dan diberi pil untuk diberikan pada Lin Feng. Lu Wuchen tidak bisa menahan senyum jahat. Memetik hasil harus dilakukan perlahan. Setelah Lin Feng berhasil mendapatkan pil spiritual, dia sementara waktu mengembalikan kekuatannya, dengan keras menarik rantai dan memutusnya. Kemudian melarikan diri dari penjaga yang mengawasinya. Di sisi lain, Lu Wuchen juga membawa Mu Yao Chen pergi. Lin Feng saat itu bersembunyi di tempat gelap dan bersumpah. Setelah mengumpulkan beberapa simbol magis, dia akan kembali untuk membalas dendam. Namun dia tidak tahu bahwa Lu Wuchen sudah tahu dengan jelas jejak langkahnya. Saat pertemuan berikutnya, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk memetik hasil lagi. Saat itu, Lu Wuchen menerima pemberitahuan dari sistem. Anak takdir baru telah muncul di gerbang surga Tianyu. Melihat anak takdir baru muncul, Lu Wuchen segera menuju lokasi. Setibanya di gerbang surga Tianyu, dia berpikir tentang di mana anak takdir baru itu berada. Pemimpin sekte mengundangnya untuk menyaksikan pertandingan besar sekte keesokan harinya. Lu Wuchen yang sedang bingung karena tidak punya kesempatan untuk berinteraksi, segera menyetujui undangan tersebut. Tak lama kemudian, hari kedua pun tiba. Lu Wuchen membawa Mu Yao Chen untuk menyaksikan pertandingan. Semua orang sangat mengagumi. Bahkan, pelayan yang melayani pun adalah seorang perawan suci. Melihat ke sekeliling, pahlawan utama kali ini
Suyu, juga hadir. Dia sekarang menatap Lu Wuchen dengan penuh rasa iri. Pertandingan sekte segera dimulai. Peserta pertama adalah Su Qinghan. Mata Lu Wuchen langsung bersinar. Kepribadian, postur, kecantikan. Ini pasti karakter utama wanita. Dan lawannya adalah seorang kepala botak kecil yang ahli dalam pertahanan. Pertarungan segera dimulai. Su Qinghan segera menarik pedangnya dan menyerang. Namun, kepala botak kecil itu menahan serangan menggunakan tubuhnya. Melihat serangannya gagal, dia kembali maju menyerang. Namun serangannya diblokir oleh perisai besar. Kepala botak kecil segera mengisi tenaga untuk membalas. Satu pukulan dilemparkan. Namun Su Qinghan sudah tidak terlihat. Su Qinghan sudah melompat ke udara. Kemudian menggunakan gaya bertarungnya. Menikam dengan cepat. Kepala botak kecil sangat terkejut. Ini adalah teknik terkuat sekte. Satu serangan menghancurkan perisai bertingkat 3 miliknya. Membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dengan mudahnya mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan. Lu Wuchen juga berkomentar bahwa wanita ini cukup baik. Pemimpin sekte mendengar hal ini dan tampaknya mengerti sesuatu. Segera dia memanggil Su Qinghan untuk naik ke tribun. Semua orang sangat mengagumi. Namun, wajah Su Yu langsung berubah gelap. Apa yang dia lakukan? Su Qinghan adalah milikku. Kemudian Su Qinghan naik ke tribun. Berbincang hangat dan akrab dengan Lu Wuchen. Melihat saudara perempuannya yang dia cintai sedang asyik berbicara dengan Lu Wuchen. Su Yu sangat marah. Dia segera naik ke panggung untuk mengalihkan perhatian saudara perempuannya. Dan berencana menantang murid terpilih dari sekte. Kemudian dia langsung diejek oleh semua orang. Seorang pelayan rumah tangga berani menantang murid terpilih. Namun, Su Yu tidak peduli dan dengan penuh percaya diri berkata dia akan mengalahkan semua orang. Lu Wuchen melihat anak takdir yang angkuh ini. Keinginan untuk tampil yang begitu kuat hanya akan membuat hasilnya lebih mudah dipetik. Kemudian seorang murid terpilih naik ke panggung, melepaskan kekuatan api biru yang sangat ganas. Api itu langsung menyerang Su Yu. Suara ledakan yang kuat terdengar di seluruh sekte. Namun, itu sama sekali tidak melukai Su Yu. Kemudian api juga menyala di tubuh Su Yu. Dengan kecepatan sangat cepat, dia tiba di samping lawannya. Kemudian, seluruh kekuatan terkumpul di tinjunya. Segera dia melepaskan tinju yang menghantam murid terpilih itu. Satu pukulan keras mengenai perutnya. Tinju itu menanamkan lawannya ke puncak gunung yang berlawanan. Dan dia semakin angkuh sambil berteriak, "Ini sampah apa?" Saat itulah tiba waktu untuk pertunjukan Lu Wuchen. Orang ini penuh dengan energi vital. Pasti telah melatih seni tubuh tingkat tinggi. Namun, pemimpin sekte terlihat sangat bingung. Di dalam sekte, tidak pernah ada seni tubuh seperti itu. Su Qinghan juga menyatakan bahwa Su Yu adalah orang yang dia bawa untuk berlatih di sekte. Dan telah melatih seni tubuh apapun. Saat itu Lu Wuchen mengerutkan alisnya dan mulai serius. Dia memberitahukan bahwa seni tubuh ini mirip dengan seni jahat dari 1000 tahun yang lalu. Pemimpin sekte dan Su Qinghan sangat terkejut. Ini adalah teknik yang menghisap darah dan daging untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Su Yu tidak mungkin benar-benar melatih seni jahat ini, kan? Saat itu, Su Yu sangat marah. Apa yang dikatakan oleh putra mahkota itu? Mengapa? Su Qinghan tidak memandangku dengan penuh kekaguman. Kemudian dia kembali berusaha untuk tampil dengan berteriak bahwa dia akan menantang semua orang. Melihat tingkah laku Su Yu yang sangat tidak terkendali, pemimpin sekte semakin yakin. Dia segera memarahi Su Yu. Apa yang sebenarnya kamu pelajari? Jangan-jangan seni jahat, berlututlah. Namun, Su Yu tidak peduli dan merasa dia menang dengan kemampuannya. Jadi mengapa harus berlutut? Pemimpin sekte pun bertanya. Kamu belum pernah melatih energi vital, namun energimu begitu melimpah. Dari mana asalnya? Tentu saja, Su Yu tidak bisa mengungkapkan rahasianya. Melihat dia terdiam, pemimpin sekte melepaskan tekanan besar. Energi menakutkan itu langsung membuatnya tak bergerak. Su Yu hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia akhirnya memilih untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itu, sebuah gulungan dipanggilnya keluar. Dengan suara keras, dia mengusir tekanan yang mengelilinginya. Namun tubuhnya juga telah mencapai batas. Pemimpin sekte semakin yakin dengan pemikirannya. Ternyata dia memang melatih seni jahat. Bisa bertahan dari pukulanku. Su Qinghan melihat kondisi Su Yu dan berencana untuk membelanya. Namun, Lu Wuchen lebih dulu berbicara, memberitahunya bahwa untuk menyelidiki lebih lanjut, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Membunuh domba saya tidak bisa begitu saja. Saya masih harus terus memetik wolnya. Melihat Lu Wuchen berbicara, pemimpin sekte akhirnya berhenti sejenak. Kemudian mengundang Su Qinghan untuk mendiskusikan seni pedang di malam hari. Mendengar bahwa putra mahkota ingin menghabiskan waktu bersamanya, detak jantungnya semakin cepat. Su Yu melihat Lu Wuchen menggoda Su Qinghan, sangat marah. Dia mengancam akan membunuh Lu Wuchen. Saat itu, Su Qinghan segera menamparnya, mengungkapkan bahwa dia sangat kecewa dengan Su Yu yang melatih seni jahat. Segera malam pun tiba, Lu Wuchen sedang memeriksa asal-usul gulungan misterius milik Su Yu. Ternyata itu adalah harta yang dimiliki oleh Kaisar Huangquan 3000 tahun lalu. Mengenal kekuatan harta tersebut, Lu Wuchen berpikir bahwa dia harus mendapatkannya. Kemudian, Su Qinghan datang atas undangan. Lu Wuchen segera berubah sikap dan menyambutnya dengan ramah. Pada saat itu, Su Qinghan langsung terpesona. Putra mahkota yang memiliki kedudukan tinggi ternyata begitu ramah. Kemudian dia memohon kepada Lu Wuchen.
agar dia bisa menyelidiki lebih lanjut apakah Suyu benar-benar melatih seni jahat. Melihat hal ini, Lu Wuchen dengan senang hati menyetujui permintaannya. Sementara di sisi lain, Suyu sedang dikurung di dalam kamar. Mendengar bahwa Su Qinghan memasuki kamar Lu Wuchen, dia sangat marah. Tiba-tiba, pintu terbuka. Melihat Su Qinghan, dia langsung menjelaskan bahwa dia tidak melatih seni jahat. Su Qinghan juga mengatakan bahwa dia sangat mempercayainya. Namun, Suyu tidak mau mengatakan dari mana dia mempelajari teknik tersebut. Hal ini membuat Su Qinghan mulai meragukannya. Apakah benar seperti yang dikatakan putra mahkota, bahwa kamu melatih seni jahat? Mendengar Su Qinghan menyebutkan Lu Wuchen lagi, Suyu sangat marah. Itu dia lagi, takdir saya ada di tangan saya, bukan di tangan langit. Beberapa tahun lagi, saya pasti akan mengambil kepala anjing Lu Wuchen. Namun, Su Qinghan berkata bahwa dia tidak tahu berterima kasih, dan bahkan berkata kasar. Mendengar kata-kata ini, Suyu sangat kesal. Baru saja malam ini dia tidur di tempat tidur saya, sekarang sudah mulai membela dia. Kata-kata ini membuat Su Qinghan berbalik, dan pergi. Benar-benar tidak masuk akal. Melihat saudara perempuannya yang dia cintai pergi, dia mengeluarkan gulungan itu. Saat itu, seekor naga muncul, dan dia menukar 30 tahun umurnya untuk membuatnya membunuh Lu Wuchen. Saat itu, kebenciannya mencapai puncaknya, dan dia kehilangan akal sehat. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, naga itu segera menyerap umur Suyu. Lu Wuchen, malam ini adalah akhir hidupmu. Sementara itu, Lu Wuchen sedang berlatih. Naga itu dengan cepat menyerangnya. Dalam sekejap, naga itu masuk ke dalam lautan kesadarannya. Melihat kedatangan naga itu, Lu Wuchen memandangnya dengan sinis. Seekor naga kecil seperti ini cocok untuk menarik keretaku. Membuat naga itu sangat marah. Langsung melepaskan bola api untuk menyerang. Lu Wuchen memfokuskan pandangannya. Naga leluhur darah murni yang kuat muncul. Melihat naga leluhur itu, naga kecil tersebut seperti kucing yang melihat harimau. Naga kecil itu langsung melompat ketakutan. Segera dia setuju untuk menarik kereta untuk Lu Wuchen. Namun semua itu sudah terlambat. Lu Wuchen membuka seluruh kekuatan tubuh naga kunonya. Dengan satu cakar kuat, dia menyerang naga kecil itu. Kekuatan dahsyat itu menghasilkan ledakan besar. Dan jiwa naga kecil itu terbakar habis oleh api yang tersisa. Di sisi lain, Suyu tiba-tiba memuntahkan darah. Apa yang terjadi? Naga Huangquan mati? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Itu adalah peliharaan dari Kaisar Huangquan. Saat itu, Lu Wuchen menerima pemberitahuan dari sistem.